Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, everybody. We will study English today with me, Yuni Rasanti, or you can call me Miss Yuni. Today we will study about asking and offering help or service. In Indonesia is meminta dan menawarkan bantuan atau jasa. What is asking and offering help or service? Asking for help or service adalah ungkapan dalam bahasa Inggris yang digunakan untuk meminta bantuan kepada orang lain. Jadi asking for help atau service di sini lebih ditekankan kepada meminta bantuan. Sedangkan offering help or service adalah ungkapan yang digunakan untuk menawarkan bantuan kepada orang lain dengan menggunakan kalimat bahasa Inggris. Jadi untuk offering help or service itu lebih ditekankan pada kata menawarkan bantuan. The use of asking and offering help or service. Berdasarkan pengertian di atas tentang asking and offering help, maka dapat disimpulkan kapan kita harus menggunakan ungkapan ini. Jawabnya adalah ketika kita ingin meminta bantuan kepada orang lain dan ketika kita ingin menawarkan bantuan kepada orang lain. Expressions of asking help or service. What are the expressions of asking help or service? Ada beberapa ungkapan yang biasa digunakan untuk asking for help or service. Jadi ungkapan yang biasa dipakai untuk meminta bantuan atau jasa adalah 1. Can you help me? Can you help me? Bisa diartikan, bisakah kau membantuku? Ada juga, may I ask for your help? Bolehkah saya meminta bantuanmu? Ada juga, would you mind bringing my bag, please? Apakah Anda tidak keberatan membawakan tas saya? Bisa juga menggunakan, could you pass me sugar? Bisakah Anda mengambilkan gula untuk saya? Jadi kebanyakan kata-kata untuk asking for help ini didahului oleh modal. Bisa can, may, would, atau could. Then how to replay asking for help itself? Kemudian bagaimana cara menjawab untuk asking for help itu sendiri? Orang meminta bantuan itu ada yang mau membantu, ada juga yang tidak. Ketika orang lain itu mau membantu, dalam bahasa Inggris disebut accepting atau menerima. Kata-kata yang biasa digunakan adalah okay, sure, certainly, no problem, my pleasure, it's not a big deal, dan absolutely. Sedangkan untuk menolaknya atau declining bisa menggunakan absolutely not, sorry I can't, sorry I'm busy, I'm afraid I can't do it, I'm sorry I can't help you now, sorry I'm busy right now, atau I wish I could help you but I have to do some important tasks. Itu adalah expressions of asking help or service. Ungkapan yang digunakan untuk meminta bantuan atau jasa. Berikutnya adalah expressions of offering help or service. Ungkapan yang digunakan untuk menawarkan bantuan atau jasa.
Ungkapan-ungkapan itu biasanya adalah what can I do for you? Apa yang bisa saya bantu? May I help you? Bolehkah saya bantu? Would you like me to help you? Apakah Anda mau saya membantumu? Let me open the door for you. Biarkan saya membuka pintu untukmu. Atau is there anything I can do for you? Apakah ada yang bisa saya bantu untukmu? Jadi kata-kata untuk menawarkan bantuan atau jasa di sini bisa menggunakan modal juga. Tapi selain itu bisa juga menggunakan kata let me. Untuk menjawabnya, orang yang menawarkan bantuan kadang kita bisa menerima ataupun menolaknya. Jika kita menerima, maka kita bisa gunakan kata-kata yes please, okay, certainly, thanks, thank you, how kind of you, thank you very much, that's very kind of you, that's very good of you, what a good idea, thanks, that would be excellent, that would be great. Atau bahkan bisa menjawabnya hanya dengan kata yes. Sedangkan untuk menolaknya atau declining, cukup kita katakan dengan mengucapkan no thanks, no thank you, no you don't need to, don't bother yourself thanks, no thank you, that's very kind, but I can't manage myself, that's very kind of you, but I don't think it's necessary. Those are the expressions of offering help and service and also the response. Now let's see for the dialogue about asking and offering help or service. Sekarang mari kita lihat dialog tentang asking dan offering help atau service. Here you have two people who are doing conversation between Mom and Rio. Are you busy, Rio? Apakah kamu sibuk, Rio? No, I'm not, Mom. What's the matter? Saya tidak sibuk, Mom. Ada apa? I want to make pizza for us, but unfortunately we ran out of flour. Could you give me a hand to buy some flour? Yay, I like pizza. Let me help you to buy some flour, ma'am. Thank you, my son. You can buy it in the market. Sure, Mom. I will go now. Alright. Please be careful. Okay, Mom. Dalam dialog ini, kita bisa lihat ada ungkapan yang menyatakan asking dan offering di situ. Asking tadi lebih fokus pada meminta bantuan. Kita lihat bagian mana yang merupakan expressions of asking help. Lihat yang ada warna merah di sini. Could you give me a hand to buy some flour? Bisakah kamu membantu saya untuk membeli tepung? Di situ ibunya meminta tolong kepada Rio untuk membelikan tepung karena ibunya akan membuat pizza. Jadi di situ termasuk pada asking help or service karena di situ meminta bantuan Rio untuk membeli tepung. Kemudian ada kata let me help you to buy some flour yang berwarna ungu.
menggunakan kata-kata let me untuk offering. Di sini Rio menawarkan diri untuk membantu ibunya untuk membeli tepung. Dan Ibu Rio menjawabnya dengan kata thank you. Itu. Oke, jadi dalam pembuatan dialog itu tidak harus ada asking sendiri ataupun offering sendiri, tapi bisa di-combine antara asking dan offering help menjadi satu dialog. Oke, kita lihat pada contoh dialog berikutnya. Dialog yang kedua ada Santi dan Rina. Let's see for the dialogue. Rina, are you free this evening? Yes, I don't have any plan to go out. What's going on? Could you help me for a second? Sure, I would love to. What can I do for you, Santi? Yesterday, my English teacher gave me a task, but I really don't understand it. I need your help. Okay, no problem. What is it about? It is about simple present tense. I'm still confused. Just come to my house, Santi. What time will you come this evening? Maybe around 7 p.m. Is that okay? Yes, that's okay. Thanks, Rina. See you. You are welcome, Santi. In this dialogue, you can see the dialogue or the conversation between Santi and Rina. Di dialog ini ada Santi dan Rina. Di sini pun ada yang asking dan offering. Coba kita perhatikan pada kata-kata yang meminta bantuan atau asking for help. Di sini ada Santi yang mengungkapkannya di sini, yang bertanda merah di sini. Could you help me for a second? Bisakah kamu membantu saya sebentar? Kata Santi. Jadi kata-kata could you help me for a second itu termasuk dalam asking for help or service. Santi meminta tolong kepada Rina dan Rina menyetujuinya dengan kata-kata sure, I would love to. Itu jawaban Rina. Rina menerima atau accepting dari permintaan Santi tadi. Kemudian Rina menawarkan diri. What can I do for you, Santi? Apa yang bisa saya lakukan untukmu, Santi? Kemudian Santi bercerita apa masalahnya kepada Rina. Dan akhirnya Santi bilang, I need your help. Jadi kata-kata what can I do for you itu termasuk pada ungkapan offering for help or service. Oke, di sini Rina menerima permintaan Santi untuk bisa dibantu tentang tugas bahasa Inggris yang telah diberikan oleh gurunya dengan mengatakan okay, no problem gitu. Dalam dialog ini pun ada ungkapan asking dan juga ungkapan offering dalam satu dialog. Oke, jadi dalam pembuatan dialog itu bisa langsung di-combine antara asking for help dan juga offering for help. Oke, itu penjelasan tentang asking for help and offering help. I hope you understand. I think that's all my explanation about asking and offering help or service. Thanks for your attention and see you on the next occasion. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.